Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rani Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Analisis Korespondensi pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Provinsi di Indonesia. Nah, sebelumnya NIM saya 24080. Nah, analisis ini dilatar belakangi oleh kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang terus meningkat pada kuartal 2 tahun 2019. Tercatat lebih dari 27.000 kasus dengan 41.857 korban jiwa. Kondisi ini menegaskan perlunya analisis daerah rawan dan jenis kecelakaan yang sangat dominan. Karena analisis korespondensi ini dapat menunjukkan hubungan antar provinsi dan jenis korban kecelakaan secara visual dan secara statistik. Alasan penggunaan analisis korespondensi sendiri yaitu yang pertama adalah analisis ini cocok untuk menganalisis data kategori provinsi dan jenis korbannya sendiri. Karena data ini bisa berupa kategori yang mencantumkan provinsi dan jenis korban seperti meninggal, luka berat, dan luka ringan. Yang kedua yaitu dapat mereduksi dimensi data menjadi bentuk visual yang mudah dipahami. Contohnya seperti grafik korespondensi. Nah, di akhir video akan saya jelaskan. Untuk yang ketiga, memberikan informasi hubungan antara kategori dalam tabel kontingensi. Nah, di bagian ketiga ini kita dapat memberikan informasi hubungan analisis korespondensi tidak hanya menampilkan jumlah, tetapi juga memperlihatkan keterkaitan antara kategori provinsi dengan jenis korban kecelakaan. Dan yang keempat, yaitu lebih unggul dibanding metode deskriptif, bisa karena mampu mengungkap pola keterkaitan antar variabel dalam jumlah kategori yang banyak. Yaitu analisis korespondensi lebih unggul dan deskriptif dari deskriptif biasa. Karena analisis deskriptif yang hanya menyajikan data, tetapi analisis korespondensi dapat menyajikan atau memvisualisasikan hubungan antar tabel variabel dengan tabel kontingensi. Untuk metode penelitiannya sendiri yaitu jenis data, kita ambil data sekunder dari Korlantas Polri kuartal 2 tahun 2019 dan untuk variabelnya ada provinsi dengan jumlah 32 provinsi, jenis korban kecelakaan yaitu kita mengambil 3 variabel atau 3 kategori, meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan. Dan untuk tahapan analisisnya sendiri yaitu yang pertama analisis deskriptif korban kecelakaan, yang kedua uji chi-square untuk melihat independensi antar variabel, dan yang ketiga adalah analisis korespondensi yang mencakup profil baris, kolom, nilai inersia, serta grafik korespondensi. Nah, untuk interpretasinya sendiri yaitu deskriptif atau hasil analisis deskriptif dari korespondensi ini totalnya 41.857 korban jiwa. Mayoritas adalah luka ringan dengan nilai 77%, diikuti korban meninggal dunia 6.573 orang dan luka berat 3.000 orang. Dan yang chi-square mendapatkan nilai 7400,290 dengan signifikansi 0,00 yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara provinsi dengan jenis korban kecelakaan. Dan yang ketiga, profil baris dan kolom. Luka ringan mendominasi hampir semua provinsi. Jawa Timur sekitar 21,4%, Jawa Tengah 17,7% tercatat dengan jumlah korban jiwa tertinggi, dan adanya grafik korespondensi juga yang menjelaskan bahwa luka ringan dominan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa
Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Aceh, Bali, Sulut, Sultra, dan Gorontalo. Luka berat dominan di Sumatera Utara dan Lampung, meninggal dunia lebih dekat dengan Gorontalo, dan interpretasi ini menunjukkan adanya pola geografis untuk kebijakan keselamatan lalu lintas. Kita coba cek di grafiknya ya. Ini untuk titik biru ditandakan dengan korban jiwa, titik merah provinsi. Nah, untuk luka berat ini berdekatan dengan Lampung, Sulsel, Gorontalo. Berarti daerah dengan titik merah yang berdekatan dengan titik biru yang ditandakan luka berat, berarti daerah tersebut rata-rata warganya mengalami kecelakaan dengan luka berat. Dan untuk yang meninggal dunia, ini berdekatan dengan Maluku, Kaltim, Babel, Kalsel, dan lainnya ya. Seperti itu. Untuk critical review-nya sendiri, yaitu kelebihannya sendiri, yaitu analisis ini sangat komprehensif dan hasilnya yang sangat jelas. Yaitu apa? Karena mencakup deskriptif, uji square, dan analisis korespondensi. Hasil dari analisis korespondensi sendiri juga disajikan dengan jelas melalui tabel dan grafik yang sangat relevan untuk dijadikan dasar kebijakan. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu hanya satu periode data dan variabelnya itu terbatas. Kenapa? Karena data tersebut hanya dijadikan untuk satu kuartal saja, yaitu pada tahun 2019 saja, dan kurang untuk menjadikan acuan analisis untuk tahun-tahun ke depannya. Nah, untuk saran yang digunakan, saran dari saya untuk artikel ini sendiri yaitu gunakan data jangka panjang dan tambah faktor penyebab kecelakaan. Nah, gunakan data jangka panjang ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kuartal yang ada pada analisis ini kurang jelas karena hanya bisa digunakan dalam satu kuartal, yaitu tahun 2019 saja, tetapi tidak bisa digunakan untuk tahun-tahun setelahnya. Nah, untuk faktor tambahan penyebab kecelakaan ini, di sini kan terbatas variabelnya, hanya seperti variabel luka berat, meninggal dunia, dan luka ringan. Tetapi dalam analisis ini kurang menyebutkan penyebab terjadinya kecelakaan itu karena apa? Karena faktor usia, cuaca, ataupun jalan itu tidak disebutkan dalam analisis korespondensi ini. Jadi menurut saya dalam analisis selanjutnya gunakan data jangka panjang dan tambah faktor penyebab kecelakaan itu apa. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat ya dari sini, atau bisa dilihat video tutorial saya di channel saya yang video sebelum ini. Ini kalian harus menyiapkan tabel kontingensinya terlebih dahulu, lalu kalian masukkan ke PSS. Setelah itu kalian analisis menggunakan langkah-langkah ini. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.